Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan syarat-syarat nikah. Ini mundur sepertinya pembahasan ini. Kemarin tuh iya ada satu bab ketinggalan kemarin. Sayang tidak di ini kan, kalau tidak dibahas kan. Pembahasan ini nikah. Kemarin kan iddah. Sekarang nikah. Faslun ma la yasihun nikah illa bihi. Pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang mana akad nikah tidak bisa sah kecuali dengan hal-hal tersebut. Insyaallah di sini udah nikah semua, bunda ya. Masih ada gadis. Itu. Yang gadis, yang masih gadis, kita doakan mudah-mudahan Allah cepat jodohnya, amin. Mau kan Mbak ya cepat kan? Masya Allah. Langsung setelah resepsi wisuda, resepsi pernikahan lagi. Jadi alhamdulillah kalau rutin ikut kajian itu insya Allah ilmunya sudah mantap untuk nikah. Kalaupun suaminya tidak begitu paham nanti Mbak bisa memberikan penjelasan. Apalagi terkait dengan syarat-syarat menikah. Yang bab menikah inilah faslun fima la yasihun nikah illa bihi. Jadi pembahasan kita yaitu tentang hal-hal yang mana akad nikah itu tidak bisa sah kecuali dengan hal-hal yang akan kita bahas nanti. Wala yasihun aqdun nikah illa biwaliyin adlin. Akad nikah itu tidak sah kecuali dengan disertai wali yang adil. Jadi kalau walinya tidak adil gimana? Maka tidak sah pernikahannya. Adil itu maksudnya apa? Adil itu walinya itu tidak tinggal salat 5 waktu, ya. Tidak musyrik, ya. Taat kepada Allah. Itu namanya wali yang adil. Tapi kalau walinya tidak adil, maka tidak sah pernikahan itu. Adil. Tahu adil? Ya, tapi adil ini maksud di sini adalah wali yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali yang memang dia bisa dijadikan panutan. Itu namanya wali yang adil. Adapun wali yang tidak pernah sholat, ya, wali yang selalu berzina, ya, mabuk-mabukan, nah, maka itu tidak boleh dijadikan wali di dalam pernikahan. Menurut pembahasan kita hari ini. Tapi kalau ada pendapat mutaakhirin, seandainya kita berpatokan dengan pendapat ini, maka tidak ada orang yang bisa menikah. Karena tidak ada orang yang tidak
berdosa gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang wali nikah itu dia tidak taat pada Allah, ya tidak pernah sholat. Kalau mau menikahkan anaknya, lebih baik diwakilkan saja kepada hakim ataupun penghulu. Wa huwa ihtirazun 'anil unsa fa innaha la tuzawwiju nafsaha wala ghairaha. Hal ini mengecualikan seorang wanita karena sesungguhnya seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri atau orang lain. Wala yasihu 'aqdun nikah aidan illa bihudurin syahidai adlin. Hal ini mengecualikan seorang wanita karena sesungguhnya seorang wanita tidak bisa menikah dirinya sendiri atau orang lain. Wanita tentu tidak boleh menikah menjadi wali maksudnya. Dia tidak boleh menikahi anaknya. Tidak ada laki-laki dia aja, tidak boleh. Tidak ada walinya, tidak boleh. Maka seorang wanita tidak boleh menjadi wali nikah dan juga tidak boleh menikah dirinya sendiri. Dan akad nikah itu tidak akan dikatakan sah kecuali didatangi dengan dua orang saksi yang adil. Jadi dua orang saksi yang adil itu mesti harus ada dalam pernikahan. Rukun nikah itu ada berapa? Ada berapa rukun nikah? Belum tahu rukun nikahnya. Orang kalau menikah tuh kalau rukunnya nggak ada, pertama itu mau sholat loh. Yang pertama itu adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan. Kalau nggak ada mempelai gimana mau nikah? Kemudian yang kedua, adanya dua orang saksi. Kemudian adanya wali nikah. Kemudian yang keempat adanya ijab. Yang kelima qabul. Ijab itu dari wali nikah, qabul dari mempelai laki-laki. Ijab itu ucapan pernikahan. Dua orang saksi, kemudian diikuti dengan wali nikah. Itu rukunnya. Oh, kita tidak bahas ya, paham ada, itulah rukunnya. Yang berapa? 4 ijab qabul, 4 ijab 5 qabul, atau 4 aja ijab dan qabul bisa juga. Ijab dan qabul dijadikan satu bisa, atau dipisahkan ijab atau ditambah poin selanjutnya dengan qabul. Qabul artinya menerima, kata terima dari pihak laki-laki. Jadi kalau salah satu di antara 5 ini tidak ada, maka pernikahan itu tidak sah. Itu rukunnya. Mahar itu masuk rukun atau tidak? Tidak. Jadi kalau orang nikah tidak pakai mahar sah atau tidak? Sah. Karena tidak rukun berarti sah. Kalau tidak rukun berarti sah. Nggak ada maharnya. Tapi apakah ada perempuan yang mau dinikahi tanpa mahar? Mau enggak? Yang gadis apa? Nanti datang seorang laki-laki tapi soleh laki-lakinya. Mau enggak dihargai? Saya tidak punya mahar. Mau enggak? Maharnya sekarang ini luar biasa juga, surat Ar-Rahman dengan surat Al-Waqiah. Tapi seorang laki-laki itu mesti harus memberi mahar. Ya. Itu menghargai seorang wanita. Tapi mahar jangan dikatakan sebagai rukun. Andaikan mahar tidak ada, maka pernikahan itu tetap sah, asalkan dia memenuhi rukun-rukunnya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada syarat menjadi wali dan saksi. Jadi untuk menjadi wali nikah dan saksi nikah itu ada persyaratannya.
Tidak semena-mena dia langsung saja menjadi saksi. Ini sekarang ini saksinya pejabat. Ustadznya adalah di situ, tapi nak undang pejabat. Padahal pejabat itu korupsi tuh. Itunya menjadi saksi. Iya kan? Di dalam saksi itu. Ada pembahasannya nanti. Gimana syarat-syarat menjadi wali dan saksinya. Wa dzakaral musannifu syarta kulli minal wali wa syahidaini. Pengarang kitab ini menjelaskan syarat masing-masing dari wali dan dua saksi di dalam perkataan beliau fi qaulihi. Wa yaftakirul waliyu wa syahidani ila sittati syara'id. Seorang wali dan dua orang saksi membutuhkan 6 syarat. Jadi untuk menjadi wali dan saksi syaratnya ada 6. Yang pertama al-awwalu al-islam. Yang pertama adalah Islam. Tidak boleh wali kita orang kafir. Ada orang mu'allab. Orang mu'allab orang tuanya masih kafir. Maka orang tuanya tidak boleh dijadikan wali nikah. Kalau ada saudara-saudaranya yang memeluk agama Islam, maka cari yang sesuai dengan ketentuan syarat-syarat menjadi wali. Jadi kalau ada orang kafir maka tidak boleh menjadi wali nikah, meskipun itu anak kandungnya sendiri. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah Islam. Fala yakunu waliyul mar'ah kafiran illa fima yastasnihi al-musannif ba'du. Sehingga wali seorang wanita tidak boleh orang kafir, kecuali permasalahan yang dikecualikan oleh pengarang kitab ini. Nanti ada orang kafir yang boleh jadi wali, itu pengecualian. Ada, nanti akan kita bahas. Seperti itu. Wasani al-bulu. Jadi syarat menjadi wali dan saksi ini, wali dan saksi ya, bukan wali saja, tapi wali ya, syarat menjadi wali dan saksi pernikahan. Yang pertama mesti harus Islam, dan menjadi wali pernikahan itu pun juga tidak boleh orang kafir. Menjadi saksi pernikahan itu juga tidak diperbolehkan orang kafir, meskipun hanya menjadi saksi. Jadi saksi dan wali mesti harus orang Islam. Yang kedua harus balik. Ya, orang yang belum balik tidak boleh jadi saksi dan tidak pula boleh menjadi wali, meskipun itu saudaranya, saudara yang boleh menikahinya, tapi belum balik, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga wasalis al-aqlu. Al-aqlu itu artinya berakal. Orang yang tidak berakal, fala yakunu waliyul mar'ah majnunan sawaun atsbaku jununuhu aw taqatta'a. Sehingga wali seorang wanita tidak boleh orang gila, baik gilanya terus-menerus atau terputus-putus. Kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang dia gila. Ada orang seperti itu. Ya, tiba kumatnya itu dia enggak sadar diri. Tapi terkadang dia hilang akal sehatnya. Nah, orang yang terputus-putus seperti itu juga tidak boleh menjadi saksi dan juga tidak boleh menjadi wali pernikahan. Jadi mesti orang yang berakal. Kemudian warrabi al-hurriyah. Fala yakunul wali abdan fi ijabin nikah. Yang keempat adalah merdeka. Ini sebagai pengetahuan aja. Sekarang nggak ada lagi yang namanya budak. Tapi sebagai ilmu pengetahuan kita, ini perlu juga kita ketahui. Yang keempat adalah merdeka. Sehingga seorang wali tidak boleh berupa budak di dalam ijab nikah. Jadi orang yang ijab itu artinya orang yang mengucapkan, saya nikahkan. Kalau bahasa Arab tuh uzawwijuka misalkan.
Maka orang yang mengucap ijab itu tidak boleh orang yang tidak merdeka atau disebut dengan budak. Kemudian yang kelima wal khamis az-zukurah. Yang kelima adalah laki-laki. Boleh enggak perempuan menjadi wali ataupun saksi? Enggak boleh. Perempuan tidak boleh menjadi wali dan tidak pula boleh menjadi saksi. Mesti harus laki-laki, az-zukurah. Az-zukurah artinya laki-laki. Fala takunul mar'ah wal khunsa waliyaini. Yang kelima adalah laki-laki, sehingga seorang wanita dan khunsa tidak bisa menjadi wali nikah. Khunsa itu banci, ya, mesti harus jelas kelakiannya. Maka orang yang seperti itu diperbolehkan menjadi wali kalau dia laki-laki, memang benar-benar laki-laki, tidak ada unsur kebanciannya. Kemudian wasadis itu adalah adil, sehingga seorang wali tidak boleh orang fasik. Wali ataupun saksi tidak boleh orang fasik. Fasik itu apa? Al-khariju anit ta'ah, orang yang keluar dari ketaatan. Dia orang Islam tapi dia fasik, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, berzinah iya, mabuk iya. Nah, maka orang seperti ini nggak boleh dijadikan wali ataupun saksi. Lalu bagaimana kalau ayah kandungnya misalkan? Alangkah lebih baiknya dia wakilkan kepada wali hakim. Kalau memang dia seperti ini, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, misalkan. Tapi ada juga pendapat yang membolehkan. Tapi dalam pendapat mazhab Syafi'i, maka orang yang fasik tidak boleh dijadikan wali ataupun saksi. Wastasnal musannifu min zalika ma tadammanahu qauluhu. Dari keterangan di atas, pengarang kitab ini mengecualikan permasalahan yang tercakup di dalam ungkapan beliau ini. Illa annahu la yaftakiru nikahal zimmiyah ila islamil wali. Hanya saja sesungguhnya pernikahan wanita kafir zimmi tidak mengharuskan walinya beragama Islam. Kafir zimmi itu ya orang kafir yang berada dalam orang-orang Islam. Dia tetap membayar pajak, dia tetap apa segala macam, itu namanya kafir zimmi. Kafir itu ada dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi umat Islam. Wala yaftakiru nikahul ammati ila adalatis sayyid fayazuzu kunuhu fasikon. Pernikahan seorang budak wanita tidak mengharuskan majikannya yang adil, sehingga hukumnya sah walaupun majikan yang menikahkannya adalah orang fasik. Jadi kan syarat itu tadi harus boleh orang merdeka, orang budak itu boleh majikannya yang menikahinya, tapi majikannya tidak harus adil. Andaikan dia punya majikan dan majikannya itu tidak adil, orang fasik, orang berdosa, maka dia tetap boleh menikahi yang dimerdekakannya. Tapi dengan syarat ini budak. Jadi kalau budak itu tidak harus adil yang menikahinya. Kan seorang budak yang menikahinya siapa? Seorang ya tuannya. Dan tuannya itu tidak disyaratkan untuk adil. Seperti itu. Dan ini tidak ada. Sekarang ini tidak ada, untuk pengetahuan aja. Kemudian kita lanjutkan, yaitu urutan yang menjadi wali nikah. Wa aula al-wullati ay ahakul awliya bitawziji al-abu summal jaddu abul abbi summa abuhu wa hakaza. Wali-wali yang paling berhak menikahkan perempuan itu, yang paling berhak itu siapa? Yang pertama adalah
bapak. Bapak atau ayah. Kemudian kakeknya. Yang kedua adalah kakek yang menjadi ayahnya ayah. Kemudian ayahnya kakek dan seterusnya ke atas. Jadi yang menjadi wali nikah pertama adalah ayah. Kalau memang ayahnya tidak ada, ayahnya dari pihak ayah, bukan ayah dari pihak ibu. Ayah dari pihak ibu tidak boleh menjadi wali nikah, tapi ayahnya dari pihak ayah. Ayah punya ayah, datuk dari pihak ayah. Kalau memang tidak ada, ayahnya datuk kita terus ke atas. Ya. Ini harus berurutan nih. Kalau ayahnya tidak ada, maka kita cari yang ini. Tapi biasanya batas datuk lah. Kakek ke atas itu sudah nggak ada lagi. Tapi kalau bisa kita lacak, terus naik ke atas. Kemudian wa yuqaddamul aqrabu minal ajdad 'alal ab'ad. Wa yuqaddamul aqrabu minal ajdad 'alal ab'ad. Kakek yang lebih dekat dengan wanita yang hendak dinikahkan harus didahulukan daripada kakek yang lebih jauh. Kakek ke atas tadi. Kemudian kalau memang itu sudah tidak ada, bapak tidak ada, kakek tadi ke atas sudah nggak ada lagi. Kemudian turun ke bawah. Summal akhi lil abi. Kemudian saudara laki-laki seayah. Salah tadi itu. Summal ayat tambah aja. Summal akhi lil abi wal Kemudian saudara lelaki seayah seibu maksudnya. Seayah tambah seibu. Namanya syakik, saudara kandung. Saudara laki-laki kandung, seayah dan seibu. Bapak tidak ada, kakek tidak ada, bapaknya kakek juga tidak ada, maka turun kepada saudara laki-laki kandung. Kalau saudara laki-laki kandung juga tidak ada, kemudian ibnul akhi lil abi wal ummi wa in safula. Lalu kan walau abbara bisyakik lakanal ahsara. Summal akhu lil abi. Setelah nggak ada saudara laki-laki kandung, kemudian cari saudara laki-laki seayah. Maka saudara laki-laki seibu tidak boleh. Yang boleh itu adalah saudara laki-laki seayah. Yang kandung nggak ada, ini turun terus ya, tertib ini. Dari atas tidak ada, turun ke bawah. Kemudian saudara kandung tidak ada, maka cari saudara laki-laki yang satu ayahnya tapi beda ibu. Saudara kandung nggak ada, tapi saudara laki-laki yang satu ayah beda ibu ada. Maka cari, berarti itu yang menjadi wali kita. Tapi kalau saudara laki-laki satu ibu beda ayah, maka itu tidak sah. Seperti itu. Kemudian ibnul akhi lil abi wal ummi wa in safula. Lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah seibu. Turun ke bawah. Saudara laki-laki anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dan seibu, yaitu syakik. Ponaan. Berarti turun ke bawah. Sampai ke bawah. Anak dari saudara laki-laki, kita punya saudara laki-laki yang seayah seibu. Nanti seayahnya turun ke bawah lagi, itu setelah itu. Jadi saudara laki-laki punya anak laki-laki, turun terus ke bawah, maka itu yang menjadi wali pernikahan kita.
Turun ini, setelah itu nanti baru saudara laki-laki seayah. Hafalin ya, hafalin. Anak laki-laki itu artinya ponaan. Kan anak laki-laki daripada saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki kandung. Kita punya saudara laki-laki kandung atau abang ataupun adik. Kan saudara laki-laki kandung. Punya anak laki-laki. Ponaan laki-laki dari saudara laki-laki. Ponaan laki-laki dari saudara laki-laki. Turun ke bawah. Anaknya laki-laki dari ponaan laki-laki. Tapi itu biasanya nggak sampai segitu. Nah ya, maka itu kalau dia tidak balik maka tidak boleh. Wa in safula, turun ke bawah. Kalau memang itu tidak ada, baru kita beranjak kepada yang lain. Naik ke atas, ini turun ke bawah. Hah? Nanti. Ini masih banyak lagi ke bawah. Kita cari dulu batas mana dia. Oke. Nah, jadi ini urutan Bunda ya. Dia harus urutan. Kalau memang kakek tidak ada, kalau memang ayah tidak ada, cari kakek. Kalau kakek tidak ada berarti saudara laki-laki. Saudara laki-laki tidak ada misalkan, berarti anak daripada saudara laki-laki. Kalau saudara laki-laki kandung tidak ada berarti saudara laki-laki seayah. Kalau saudara laki-laki seayah nggak ada berarti anaknya. Nah, kalau memang ini tidak ada lagi, lanjut. Jadi summal ibnu akhilil abi. Kemudian nggak ada juga tadi berarti anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah walaupun hingga ke bawah. Maksudnya anak-anak terus ke bawah. Saudara laki-laki anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Enggak repot nyatat. Ponaan dari saudara laki-laki yang satu ayah. Ingat, yang satu ibu enggak masuk. Tapi yang seayah saja. Nasab itu dari ayah. Makanya para habaib itu tidak mau menikahi putrinya dengan putranya dengan perempuan biasa. Jadi habib itu biasanya dia menikah sama habibnya. Tapi kalau habib itu menikah dengan perempuan biasa, maka kehabibannya ada. Karena habibnya itu laki-laki. Tapi kalau syarifah menikah dengan perempuan biasa, laki-laki biasa, maka hilang kehabiban anaknya. Jadi nasab itu dari laki-laki. Makanya syarifah itu biasanya jarang nikah dengan laki-laki biasa. Karena anaknya tidak dipanggil habib lagi. Tapi kalau habib laki-laki menikah dengan perempuan biasa, maka anaknya tetap dipanggil habib. Nah, biasanya syarifah yang agak sulit. Iya. Makanya bukan berarti mereka mengharamkan pernikahan syarifah itu dengan laki-laki biasa, tapi mereka menjaga nasab. Menjaga nasab mereka. Makanya kalau bisa mereka itu berupaya menikah syarifah itu menikah dengan habib. Ya, sama-sama keturunan Rasulullah SAW hingga bisa anaknya pun keturunannya ke bawah tetap terjaga nasabnya. Setelah saudara laki-laki seayah, lalu anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, walaupun hingga ke bawah. Kemudian, sudah ya, itu juga tidak ada misalkan, barulah turun kepada summal ammu asyaqiq, summal ammu lil abbi. Nah itu ini tanyakan Bunda tadi. Kalau memang itu tidak ada, ini
menjadi wali nikah ini bukan masalah ini ya. Ini walaupun dia masih muda, sudah balik, tetap didahulukan. Ini yang sampai paman yang bilang nggak sopan mendahului ini, nggak boleh. Dia harus tertib dari atas. Iya. Walaupun ponakan laki-lakinya ini masih muda, sementara paman ini sudah tua. Dia tetap menjadi wali nikah. Dia harus menjadi wali nikah, harus mendahului daripada pamannya sendiri. Nah, kalau memang itu tidak ada, baru turun kepada paman dari jalur ayah. Nah, berarti saudara laki-laki ayah. Hah? Sekandung. Ya, yang pertama itu paman dari jalur ayah yang seayah seibu, asyakik. Bahasa Arabnya disebut dengan asyakik. Seayah seibu. Kemudian turun lagi paman dari jalur ayah yang seayah. Ayah ini punya saudara laki-laki, tapi saudara laki-lakinya itu tidak kandung, cuma satu ayah saja. Beda ibu. Kita punya ayah. Ayah punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki ayah ini hanya seayah saja. Maka itu bisa menjadi wali nikah kalau memang tidak ada paman kandung. Paman seayah saja. Paman dari pihak ayah yang seayah saja. Nah, paman dari pihak ayah yang seayah. Kemudian tidak ada lagi, turun lagi ke bawah. Summa ibnuhu ayul ibni. Ayyibnu kulli minhuma wa insafula ala hadzat tertib. Kemudian anak laki-laki, jadi anak laki-laki yang maksudnya anak laki-laki masing-masing dari keduanya, walaupun hingga ke bawah, sesuai dengan urutan di atas. Ya, yang tadi anak laki-laki dari paman tadi, yang keduanya paman kandung atau paman tidak kandung, anak laki-laki dari keduanya, iya sepupunya, maka itu boleh menjadi wali nikah. Kita punya paman dari pihak laki-laki, paman dari jalur ayah yang laki-laki punya anak laki-laki, maka itu boleh. Kalau memang itu tidak ada anak laki-lakinya, wah itu udah jauh sebetulnya menurut kita kan, tapi itu bisa menjadi wali nikah. Lama perenungannya nih, apa itu kan? Catat aja. Nanti kalau ada orang mau nikah, siapa jadi wali buka lagi itu nah. Siapa aja. Nah. Iya sama urutannya. Misalkan taruhlah sampai kepada siapa tadi? Anak paman tadi ya. Anak paman. Pertama tadi tengok dulu pamannya. Kalau pamannya tidak ada, turun kepada anaknya. Setelah paman kandung nggak ada, cari paman yang seayah. Keduanya tidak ada, baru cari anak laki-laki dari yang paman sekandung. Kalau ya seayah seibu. Kalau tidak ada juga cari yang seayah tadi. Nah, terus turun ke bawah. Nah, cari dilacak lah itu. Fayuqaddimu ibnul ammi asyaqiq ala ibnil ammi lil abin. Sehingga anak laki-laki paman yang seayah seibu lebih didahulukan daripada anak laki-laki paman yang hanya seayah saja. Ada anak laki-laki tadi itu, yang kita cari dulu adalah anak laki-laki dari paman yang seayah dan seibu. Adapun anak laki-laki yang seayah saja, itu urutannya turun ke bawah. Urutannya di bawah itu lagi. Kalau memang itu nggak ada, maka kita ke pinggir lagi carinya. Itu. Jika ahli asobah, fa iza udimatil asobah minan nasabi fal maulal mu'ti
yushatikuz zakaru. Jika ahli asobah dari jalur nasab sudah tidak ada, maka yang berhak menikahkan adalah majikan laki-laki yang telah memerdekakannya. Jadi kalau budak ya, kalau dia budak, jadi cari majikannya, majikan laki-laki tapi tuannya yang laki-laki, tapi bukan yang perempuan. Perempuan walaupun dia menjadi tuan, dia tetap saja tidak boleh menikahkan. Yang anak-anak, ponaan apa segala macam itu tadi namanya wali asobah. Wali asobah itu bukan wali yang utama. Ini namanya wali asobah, bukan wali yang utama. Karena banyak turunannya ke bawah lagi baru dia bisa menjadi wali. Tapi wali yang utama tadi adalah ayah, kemudian kakek, kemudian saudara, kemudian turun ke bawah. Kemudian summa asobatuhu ala tartibil irsin. Kemudian ahli asobah majikan tersebut sesuai dengan urutan di dalam masalah warisan. Nah, ini masalah warisan kita belum bahas ya. Ini bab faraid nih. Warisan. Kita belum bahas ini. Warisannya agak lebih ini lagi. Lebih ribet lagi pembahasan nih. Ya, kita belum sampai itu. Ini agak faraid. Masalah paling rumit itu kan. Jadi yang menjadi waris. Waris itu kapan? Apa beda waris dengan hibah? Waris itu kalau anak ibunya sudah meninggal. Jadi kalau masih hidup ada orang minta waris, nah itu kurang ajar nama anak itu. Mana warisnya, Bu? Itu sama dengan nyuruh kita mati cepat. Kalau dia masih hidup namanya ibah. Dia mengibahkan kepada anaknya. Ini kita masih hidup. Datang udah bagi warisan pula tuh. Ya, udah minta warisan. Itu anak yang seperti itu tidak bagus. Sampaikan. Mereka mengharap-harap warisan daripada kita. Kemudian yang tadi tidak ada semuanya, ya. Wali-wali yang sudah kita sebutkan tadi tidak ada sama sekali. Ya, bagi budak juga tidak ada yang namanya majikannya. Maka turunlah yang terakhir, summal hakim yuzawwiju inda faqdil auliya minan nasabi wal wala. Kemudian seorang hakimlah yang berhak menikahkan ketika wali dari jalur nasab dan wala sudah tidak ada. Barulah hakim menikahinya. Itu nah. Nah ini nggak boleh hakim dulu nikahin. Jadilah sudah tadi wali nasab yang sudah kita sebutkan tadi itu sudah nggak ada sama sekali, barulah kita serahkan kepada hakim. As-sultanu waliyun man la waliyalah. Maka hakimlah yang menjadi wali bagi seorang wanita yang tidak ada wali. Dalam hal ini mungkin presiden ya tertinggi. Presiden turun ke Kementerian Agama. Kementerian Agama turun ke KUA. Nah, disitulah disebut dengan penghulu. Boleh gak menikah tanpa penghulu? Orang pahamnya sekarang penghulu itu kiranya itu gak ada penghulu gak sah nikah. Penghulu itu sebagai administratif saja, ya, bukan menjadi wali nikah kita. Kalau penghulu, tapi kalau kita sekarang sering bilang, mari kita ke penghulu. Penghulu itu bukan, iya. Hanya untuk mencatat supaya kita ini terdata di dalam administrasi negara. Kalau tidak ada penghulu ya gak sah nikahnya. Jadi nikah itu gak harus ke penghulu. Orang nikah siri itu sah, tapi dia tidak tercatat. Nah, jadi nak ngurus buku nikahnya susah. Kita sekarang ini apa-apa harus pakai surat nikah, ya kan? Nah, cerai kakek mau bagi harta kan? Nah, lapor ke bagian pengadilan. Mana bisa kalau nggak ada akta nikah?
Orang yang nikah siri nggak boleh, nggak dapat itu semua. Jadi kalau ada perempuan diajak sama laki-laki nikah siri, walaupun itu orang kaya, jangan mau. Kita dijadikan simpanannya. Biasanya banyak seperti itu, tidak sedikit, ya. Karena memang sah, tapi tidak sah menurut undang-undang kita. Tapi tetap bisa kita jalani, tidak berdosa kita, karena kita sudah ada rukunnya tadi siapa? Ada pengantin pria dan laki-laki, ada wali, ada saksi, ada ijab dan kabul. Sudah sah nikahnya. Jadi nggak harus penghulu nian. Penghulu itu pertama dia hanya ngajarin saja. Kadang ayah kita pas menikah orang-orang tua kan nggak paham ya. Mana cara nyebutnya? Diajari sama penghulu. Atau seorang ayah mewakili sama penghulu juga boleh. Kayak orang nikah online itu ya. Nggak harus nikah itu online. Dia wakilkan saja. Tapi kalau nikah akad melalui online itu ikhtilaf di antara para ulama. Karena tidak dalam satu majelis dan akadnya pun terputus. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Tapi alangkah baiknya untuk menghalalkan itu diwakilkan saja. Namanya akad muwakalah. Diwakilkan kepada siapa? Kepada hakim. Ayah kita bisa mewakili kepada hakim, walaupun juga ada di tempat itu. Dia merasa saya ini banyak dosa ini, saya ini fasik ini. Mintakan saya serahkan kepada wali hakim untuk menikahi anak. Pengantinnya pun juga bisa diwakilkan kepada orang lain. Jadi mau nikah, pengantin prianya nggak ada. Pengantin pria itu diwakilkan kepada laki-laki lain sebagai wakil. Jangan pula sebut dia yang nikah pas wakil, nanti diajari sama penghulu. Kaget dia yang dapat. Kalau cari orang-orang yang baik, jangan cari orang-orang yang degil. Pas ucapannya dia tukar dengan nama dia. Berarti dia menjadi suami si perempuan tersebut. Tapi bisa diwakilkan. Itu calon suaminya lagi di luar negeri misalkan. Nggak bisa datang, tapi dia mau nikah, maka wakilkan kepada yang lain. Nanti saya terima nikah untuk si fulan. Bukan saya terima nikahnya anak bapak untuk saya, berarti menjadi istri dia nanti. Lanjut. Bagaimana ini kan hutang yang tadi. Bagaimana hukumnya kalau memang katakan dalam halangan sesuatu walinya itu tidak berdasarkan urutan yang Nggak boleh, dia harus mesti urutan. Tidak sah. Tidak sah kalau tidak berurutan. Maka harus diulang. Karena wali gimana? Diwakilkan. Kalau memang dia nggak tahu arahnya kemana, berarti ada setelahnya. Kan seperti itu. Siapa? Misal bapak tak tahu kemana-mana, tapi bapaknya jauh. Bisa hubungi bapak itu dan dia harus ngomong sama hakim itu untuk mewakili dia untuk menikahkan anaknya. Kalau memang itu nggak bisa, ayahnya memang tidak ada, tidak bisa mewakili kepada si hakim, maka cari kakeknya. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dia kan sudah ini kan ada dia mendengar pendapat begini. Kalau dia sudah janda kan dia kawinnya 2 kali lah, seperti itu. Jadi tidak harus lagi mengikuti yang seperti itu. Nah akhirnya dia langsung aja tanpa laporin, masih tahu ke saudara-saudaranya, masih tahu orang tuanya, tiba-tiba dia langsung itu sudah nikah gitu nggak boleh, dia harus pakai wali. Yang janda itu dia itu janda itu hanya mujbir ya, tidak boleh tidak harus pakai wali mujbir. Itu namanya ada wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang bisa memaksakan anaknya untuk menikah. Tapi kalau janda nggak boleh dipaksakan. Ya kalau lah gadis boleh dipaksakan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Karena ketika kata ayahnya, tapi ayahnya itu sudah memenuhi syarat-syarat untuk memaksakan anak untuk menikah dengan seorang laki-laki. Mungkin misalkan laki-laki itu orang yang soleh apa segala macam, maka dia tanya pada anaknya, kamu harus menikah sama dia
Karena kalau menikah sama dia nanti ibadah kamu semakin baik, apa segala macam, engkau semakin dekat dengan Allah. Maka itu namanya wali mujbir. Tapi wali mujbir ini tidak berlaku untuk janda. Tidak boleh. Janda itu dan perempuan gadis tadi diucapkan dia diam. Karena diamnya perempuan itu alamatur ridho. Ya. Diamnya perempuan itu apa namanya? Tanda setuju. As-sukun alamatur ridho. Tapi kalau janda tidak. Janda itu nggak boleh, engkau harus menikah. Kalau dia tidak mengatakan iya, maka nggak boleh. Dia harus keluar dari lidahnya karena dia sudah berpengalaman. Jadi dia harus keluar daripada lidahnya. Kalau dia katakan iya, maka baru boleh dia menjadi wali, baru boleh dinikahkan. Iya, iya, dia punya hak untuk dirinya sendiri. Jadi bukan berarti dia tanpa wali. Ya, dia harus wali kan? Karena rukunnya sudah, rukun yang tadi itu apa namanya, mencakup janda ataupun perawan. Saib namanya, janda itu saib. Definisi janda itu apa? Janda itu beda ya. Kalau perawan itu memang dia belum, bukan berarti belum menikah. Kalau janda itu, kalau seandainya perempuan sudah dizinahi sama laki-laki, itu namanya janda. Jadi definisi janda itu sudah keperawanannya itu diambil baik secara zina ataupun dengan pernikahan. Itu namanya janda. Tapi kecuali perempuan yang hilang keperawanannya karena kecelakaan. Kalau mungkin adalah sebab-sebab yang lain. Ada tuh ya, hilang karena penyakit apa segala macam. Maka itu masih gadis. Gadis itu sebut dengan bikrun. Kalau janda bahasa Arabnya saibun. Jadi janda itu bukan yang sudah menikah suaminya nggak ada disebut dengan janda, enggak. Perempuan yang direnggut keperawanannya melalui jalur yang diharamkan dalam syariat juga itu disebut dengan janda. Janda. Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan kita, seluruh keluarga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Oke. Dikit satu lagi pembahasan. Lanjut. Kita sudah ya? Wali nikah itu sudah ada. Sudah jelas ya? Ya, mesti harus ulang. Ya. Harus ulang nikahnya, harus pakai wali. Kalau itu enggak sah. Hah? Enggak bisa. Kalaupun diwakilkan, kalau wali, sebenarnya hakim itu harus nanya sebenarnya. Ayahnya masih ada tidak? Semuanya masih ada tidak? Baru dia. Nah, kalau dia berbohong baru hakimnya menikahi. Sebenarnya hakim pun juga nggak tahu masalah itu. Dia wakilkan. Iya. Saya harus wakilkan ini. Mudah seperti ini. Sebenarnya untuk menghalalkan itu mudah. Ada caranya. Enggak. Boleh dia langsung mewakili kepada hakim. Nah, tapi dia mewakili ke situ. Ya, enggak. Tapi kalau memang dia tidak ada kan tidak bisa mewakili, maka turun kepada ke bawahnya lagi. Iya, tapi hakim. Dia biasanya mewakilkan kepada hakim untuk menjadi wali. Hah? Diwakilkan kepada, kalaupun dia mau mewakili orang setelahnya. Ya, harus setelah itu. Tapi biasanya ke hakim. Lebih aman. Boleh. Ya. Seperti itu. Paham enggak nih sampai sini ya? Oke. Kakek, kalau ada orang ini anak-anak ponaan, kalau dia taunya dari kita, dapat pahala kan enggak ya?
Masuk surga nanti hadiahnya. Pahala itu artinya masuk ke dalam surga. Mau masuk surga? Nanti baru kita tahu gimana surga itu. Sepatah dua patah kata aja yang kita sampaikan kepada orang dan itu bisa dimanfaatkan, pahalanya mengalir untuk kita. Kemudian selanjutnya, nah ini yang terakhir ya. Yang selanjutnya tentang khitbah. Khitbah. Khitbah itu artinya apa? Lamaran. Khitbah. Bukan khutbah. Khutbah itu pidato. Tapi kalau khitbah itu lamaran. Wahya iltimasul khatib minal maktubah an nikah. Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita untuk menikah. Itu namanya khitbah. Faqala wala yajuzu an yusarriha bi khitbatin mu'taddatin an wafatin aw talakin ba'inin aw raja'in. Musannif berkata tidak diperkenankan melamar wanita yang sedang menjalankan iddah. Baik itu karena wafat ataupun talak ba'in dan talak raja'in. Dengan cara apa? Dengan cara bahasa yang sharih ataupun terang-terangan. Ini ada perempuan yang baru meninggal suaminya 1 minggu yang lalu. Lalu datang seorang laki-laki, aku ingin melamar, nggak boleh. Itu namanya sharih. Karena dia masih dalam masa iddah. Masa iddah berapa lama? Kalau wafat suaminya? 4 bulan 10 hari. Kalau dia haid 3 kali. Kalau menopause tiga bulan. Tiga bulan. Wa tasrihu ma yaqta'u birraghbati fin nikah ka qauli lil mu'taddati uridu nikahuka. Sharih adalah bahasa yang secara lugas, secara tegas, secara jelas menunjukkan keinginan untuk meminang. Seperti ucapan seorang laki-laki pada wanita yang menjalankan iddah. Apa katanya? Aku ingin menikahimu. Enggak boleh. Ya. Sharih adalah bahasa yang secara tegas menunjukkan keinginan untuk meminang. Seperti ucapan seorang laki-laki pada wanita yang dalam masa iddah, aku ingin menikahimu. Itu namanya jelas. Maka dengan kata-kata sharih seperti itu tidak diperbolehkan. Itu namanya khitbah. Tidak boleh. Itu kan lugas. Ucapan yang lugas seperti itu yang tidak diperbolehkan. Tapi dengan kata sindiran boleh. Gimana kata sindirannya? Contoh senada dengan ini. Wa yajuzu in lam takunil mu'taddatu an talaqin raja'in ayu arridolaha bil khitbati wa yankihaha ba'dang qidai iddatiha. Jika seorang wanita yang sedang iddah namun bukan iddah talak raj'i. Ya, talak raj'i kan talak 2 ya. Talak 2 itu kan masih dalam suaminya masih di rumah. Ngapain kita ngelamar? Ini cari pekaru kayak gitu. Ya. Datang laki-laki makanya talak raj'i itu laki-lakinya masih di rumah. Maka diperkenankan melamarnya dengan ta'rid. Ta'rid itu bahasa sindiran. Gimana bahasa sindiran itu? Wa ta'ridu mala yaqta'u birraghbati fin nikah bal yahtamiluha ka qauli khatibi lil mar'ah Rabba raghibin fika.
Tarin adalah ungkapan yang tidak secara tegas menunjukkan keinginan untuk menikahinya, akan tetapi hanya ihtimal, mirip-mirip saja. Seperti ungkapan seorang laki-laki yang ingin melamar pada seorang wanita, banyak sekali laki-laki yang menyukaimu. Oh, ini udah tergambar sama perempuan. Jangan-jangan dia ini suka. Dia termasuk pada yang banyak itu. Berarti perempuan itu setelah iddah nanti dia paham. Berarti ini ada kata-kata sindiran dari seorang laki-laki, dia bisa mengharapkan itu. Itu namanya bahasa sindiran. Saya itu mencari perempuan yang sifatnya seperti kamu. Ya kan? Oh. Tapi laki-laki ini soleh kan? Dia tahu kalau perempuan ini dalam masa iddah. Berarti perempuan ini paham juga. Jangan-jangan laki-laki ini menyukai. Atau seperti ini. Nanti setelah kamu masa iddah, jadikan saya orang yang pertama kamu beritahu. Berarti dia nyindir. Tapi belum pasti. Jangan terlalu GR nian. Nah, mau tahu, oh sudah, dah lah deh. Iya. Itu sindir. Iya. Sindir itu kan belum pasti. Kalau dia mau bilang nikah, itu pasti dia. Walaupun memang kepastian itu nikah nggak jadi atau tidaknya itu urusan Allah ya. Tapi lafaznya sudah lafaz pasti seperti itu. Kasihan suaminya baru meninggal lah, baru seminggu lah datang orang melamar. Biasanya perempuan itu lebih cepat itu move on-nya. Tapi ibu-ibu sini masih ini apa ya? Bunda ya. Ya enak tapi ya laki-laki nggak ada masa iddah. Tapi laki-laki yang talak raj'i dia masih punya kewajiban menafkahi istrinya. Amal mar'atul khaliyatu min mawani'in nikah wa an khitbatin sabiqah fayajuzu khitbatuha ta'ridan wa tasrihan. Sedangkan wanita yang terbebas dari hal-hal yang mencegah untuk menikah dan sebelumnya tidak ada yang melamar, maka diperkenankan melamarnya dengan bahasa sindiran ataupun bahasa terang-terangan. Gadis misalkan. Gadis yang belum dilamar orang. Mbak sudah dilamar belum? Nanti kalau laki-laki yang datang terima, mau dengan secara terang-terangan ataupun dengan sindiran, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh terang-terangan itu hanya perempuan yang dalam masa iddah. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Iya nggak sah. Iya. Gimana lagi? Kita doakan saja. Iya kan? Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya gitu kan. Kita tengok juga gitu kan. Karena ayahnya itu tidak ada. Karena memang ayahnya tidak mau jadi wali apa segala macam, tapi bisa diwakilkan kepada wali setelahnya. Kalau memang dia sudah tidak ada lagi, kita minta ampun aja lah untuk dia. Gimana lagi? Nah itu bisa lagi kan? Nggak ada solusi lagi. Jadi seperti itu. Makanya jangan sekali-kali kita menikah tanpa wali. Ada lagi? Kalau memang keluarganya nggak ada yang mau menikahnya, maka walaupun tanpa ada ucapan dari wali nikahnya yang secara nasab tadi, kalau memang keluarganya zolim semua, walinya zolim semuanya, tidak boleh nikah itu karena apa segala macam, maka dia langsung aja ke wali hakim. Telepon saja, kan ada komunikasi. Ya, kalau memang dia nggak bisa dihubungi sama sekali, baru kita ke wali hakim. Nggak bisa dihubungi, nggak tahu di mana dia sekarang, merantau nggak bisa dihubungi, maka baru kita ke wali hakim. Seperti itu. Ada lagi? Oke.
Sampai di sini kita cukupkan dulu Bunda ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.